Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kembali lagi di ruang virtual PPKN, dan kali ini dalam pembelajaran PPKN, kita akan membahas tentang hak dan kewajiban warga negara. Oke, sebelum kita masuk ke dalam konsep dari hak dan kewajiban warga negara itu sendiri, kita harus tahu makna dan arti dari hak dan kewajiban secara umum. Oke, di sini bisa kita lihat kalau hak adalah semua hal yang diperoleh atau kita dapatkan dan dapat berbentuk kewenangan atau kekuasaan. Dan yang kedua, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan untuk memperoleh hak tersebut. Jadi ini adalah salah satu feedback atau timbal balik, di mana kalau misalnya kita ingin mendapatkan sesuatu atau memperoleh sesuatu berupa hak, kita harus melakukan sesuatu juga, dan itu disebut kewajiban. Jadi kalau kita mau dapat hak, kita harus kerjakan dulu kewajibannya. Nah, selanjutnya, hak asasi manusia dan konsep hak dari warga negara itu sendiri. Oke, HAM adalah hak yang melekat pada diri pribadi manusia sejak lahir. Sifatnya universal dan tidak dipengaruhi status warga negara. Sedangkan hak warga negara adalah seperangkat hak yang melekat pada manusia dalam kedudukannya sebagai warga negara. Jadi, HAM dan hak warga negara adalah dua hal yang berbeda namun saling berkaitan. Jadi kalian semua bisa sama-sama tahu perbedaannya. Kalau HAM atau hak asasi manusia itu mempunyai cakupan yang lebih luas dan meliputi hak warga negara itu sendiri. Namun tidak semua hak warga negara itu adalah hak asasi manusia. Contohnya, di Indonesia itu ada hak warga negara untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan. Tapi ketentuan tersebut tidak berlaku untuk orang atau warga yang bukan berkewarganegaraan Indonesia. Jadi hak warga negara itu bukan hak asasi manusia, tidak semuanya hak asasi manusia. Sedangkan hak asasi manusia itu sudah meliputi hak warga negara. Oke, selanjutnya. Nah, konsep hak dari warga negara itu sendiri ada dua bagian. Yang pertama, ada hak konstitusional dan hak hukum. Nah, perbedaannya itu apa sih? Perbedaannya itu hak konstitusional adalah hak-hak yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dan hak hukum adalah hak yang timbul berdasarkan jaminan undang-undang di bawahnya. Jadi contohnya, kalau hak konstitusional itu hak-hak yang sudah diatur dalam UUD 45 dari pasal 1-nya sampai pasal 37. Karena di sana banyak sekali hak-haknya. Tapi kalau hak hukum adalah hak yang timbul dari jaminan undang-undang. Jadi pasti kalau teman-teman suka mendengar ada undang-undang organik atau undang-undang nomor sekian-sekian-sekian tentang ketentuan hak dan kewajiban, itu termasuk hak hukum. Oke, selanjutnya kalau tadi tentang hak, nah apa sih yang harus kita lakukan untuk mendapatkan hak? Tentunya kita harus mengerjakan kewajiban dong. Nah, untuk mengerjakan kewajiban itu, kita harus tahu juga arti dari kewajiban asasi dan kewajiban warga negara. Kewajiban asasi merupakan kewajiban dasar setiap orang, sedangkan kewajiban warga negara dibatasi oleh kedudukannya sebagai warga negara. Sama artinya seperti hak, kalau hak itu untuk semua manusia juga, hak asasi manusia, tapi kalau hak warga negara itu dibatasi oleh hak warga negaraannya, oleh status warga negaraannya. Nah, kalau di sini agak berbeda relasinya, di mana kewajiban warga negara memiliki cakupan luas. Jadi, kewajiban warga negara itu sudah termasuk kewajiban asasi. Tapi tidak semua kewajiban asasi itu termasuk kewajiban warga negara. Contohnya, di Indonesia ada peraturan untuk wajib menghormati hak hidup masyarakat lain. Nah, ini merupakan kewajiban asasi juga terlepas dia mau warga negara Indonesia atau bukan. Jadi, mau dia warga negara asing atau warga negara Indonesia, dia tetap harus menghormati hak hidup, menghormati hak hidup orang lain. Nah, itu contohnya tentang kewajiban warga negara yang meliputi kewajiban hak asasi. Jadi, kalau hak warga negara belum tentu hak asasi manusia, tapi kalau kewajiban warga negara sudah pasti kewajiban asasi. Oke, selanjutnya dari substansi hak dan kewajiban warga negara itu tercantum di dalam Pancasila. Nah, substansinya itu terbagi menjadi 3 bagian. Ada nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Kalau nilai dasar itu berkaitan dengan 5 sila yang ada di Pancasila. Tapi kalau nilai instrumental adalah penjabaran dari 5 sila tadi
ke dalam ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan nilai praksis adalah sikap atau tindakan konkret yang bisa dilakukan sehari-hari untuk mencerminkan nilai dasar dan nilai instrumental itu sendiri. Oke, kelanjutannya ada di nilai dasar. Nah, nilai dasar di sini sesuai yang tadi dibilang itu berkaitan dengan 5 sila yang ada di Pancasila. Nah, yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Nah, pada sila pertama ini dia berbicara tentang memeluk agama dan kepercayaan. Nah, di sini sesuai dengan sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa, di sini berbicara tentang bagaimana hak warga negara untuk memeluk agama masing-masing dan kepercayaan masing-masing. Lalu yang kedua ada kemanusiaan yang adil dan beradab, itu nilai kemanusiaan tentang harkat dan martabat manusia, bagaimana cara kita memandang orang lain sesuai dengan harkat dan martabatnya. Lalu yang ketiga ada nilai persatuan atau persatuan Indonesia di sila ketiga. Ini berbicara tentang keragaman suku, tentang nasionalisme, rasa persatuan dan kesatuan. Lalu ada nilai kerakyatan, di mana pada sila keempat ditulis kalau tentang kehidupan demokrasi. Jadi bangsa Indonesia sendiri sudah mempunyai dasar untuk hidup berdemokrasi, hidup berdasarkan musyawarah. Jadi kita tidak bisa memaksakan kehendak itu terhadap orang lain karena itu sudah menjadi dasar dari Pancasila sendiri. Lalu ada yang terakhir di sila kelima ada nilai keadilan tentang mengakui hak perorangan dan gotong royong. Jadi ada nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Nah, kelima nilai dasar ini dijabarkan lagi di nilai instrumental yang tadi termasuk substansi yang kedua. Nah, kalau misalnya teman-teman pernah lihat di Undang-Undang Dasar 45 itu ada 37 pasal dan kalau nggak salah di bab 10-nya itu ada hak dan kewajibannya warga negara, hak warga negara. Nah, di sini nilai instrumental ditulis penjabaran nilai-nilai Pancasila sesuai dengan ketentuan konstitusional yang dimulai dari Undang-Undang Dasar hingga peraturan daerah. Nah, di sini ada contohnya hak atas warga negara, itu pasal 26. Ada kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ada hak pekerjaan dan kehidupan yang layak, ada kemerdekaan berserikat dan berkumpul di pasal 28, ada kemerdekaan memeluk agama, itu berkaitan dengan yang pasal sila pertama Pancasila tadi. Lalu ada pertahanan dan keamanan negara, itu berhubungan dengan sila ketiga juga. Lalu ada hak mendapatkan pendidikan, ada kebudayaan nasional Indonesia, ada perekonomian nasional, dan kesejahteraan sosial. Dan itu masing-masing sudah ditulis di pasal Undang-Undang Dasar 1945. Nah, nilai instrumental dan nilai dasar tadi kan secara teoritis. Nah, sekarang hakikat perwujudan nilai-nilai itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Ada sila pertama, contohnya kita bisa melakukan hormat menghormati antar umat beragama, toleransi umat beragama, tidak memaksakan agama atau kepercayaan kepada orang lain. Sila yang kedua bisa diamalkan dengan mengakui persamaan derajat hak kewajiban manusia, tenggang rasa, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Lalu ada untuk sila yang ketiga, dapat dilakukan rasa nasionalisme atau cinta tanah air dan bangsa, rela berkorban demi bangsa dan negara, menempatkan kepentingan bangsa dibandingkan individu dan golongan. Dan untuk sila yang keempat, mempertanggungjawabkan keputusan musyawarah, mengutamakan keputusan musyawarah atas kepentingan bersama. Lalu ada yang sila kelima, menjaga keseimbangan hak dan kewajiban, rela bekerja keras, menghormati hak orang lain, menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain. Nah, kalau tadi adalah pengamalan, makna, kedudukan dari nilai substansi Pancasila itu sendiri, sekarang adalah faktor penyebab kenapa kewajiban dan hak warga negara itu masih terjadi pengingkaran atau pelanggaran. Nah, faktor penyebabnya itu sendiri ada sikap egois atau mementingkan diri sendiri. Nah, sikap-sikap ini juga dapat menghambat terjadinya pengamalan dari Pancasila itu sendiri. Yang kedua, ada rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara, sikap tidak toleransi, penyalahgunaan kekuasaan, ketidaktegasan aparat penegak hukum, juga penyalahan teknologi. Nah, ini salah satu contoh-contoh dari faktor penyebab pengingkaran itu sendiri. Kemudian, untuk pelanggaran kewajiban dan hak warga negara, contohnya ada pelanggaran hak cipta, pengangguran dan kemiskinan masih tinggi. Jadi masih sedikit untuk
kesejahteraan, dan kehidupan yang layak. Lalu ada kekerasan yang mengatasnamakan agama, ada penegakan hukum yang tidak optimal, ada merusak fasilitas umum dan publik, itu juga termasuk pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Lalu ada membuang sampah sembarangan, tidak membayar pajak, atau melanggar lampu lalu lintas. Tidak berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan negara juga termasuk pelanggaran hak dan kewajiban sebagai warga negara. Nah, terakhir, bentuk penanganannya terhadap pelanggaran dan kasus-kasus dari pengingkaran kewajiban serta hak itu sendiri. Yang pertama, bisa dilakukan supremasi hukum dan demokrasi yang semakin ditegakkan. Jadi hukum itu harus selalu ditegakkan di negara kita supaya negara bisa bertindak tegas. Jadi masyarakatnya bisa terus taat untuk menjalankan kewajiban dan mendapatkan hak mereka. Lalu mengoptimalkan lembaga-lembaga tinggi negara seperti KPK, Ombudsman, terus Komnas HAM, KPAI, Komnas Perempuan. Nah, ini perlindungan hak, Komnas perlindungan hak ya. Lalu ada peningkatan kualitas layanan publik, pengawasan terhadap masyarakat dan lembaga politik, itu berkaitan juga dengan lembaga-lembaga tinggi negara yang tadi. Lalu meningkatkan profesionalisme dan meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok untuk menumbuhkan rasa toleransi supaya tidak ada kesenjangan antar umat beragama, antar suku, antar ras, antar golongan. Nah, itu tadi pembelajaran kita di ruang virtual tentang hak dan kewajiban warga negara. Jadi, kalau hak dan kewajiban warga negara itu di Indonesia masih sering terjadi pelanggaran dan pengingkaran. Tapi sebagai anak-anak bangsa, kita juga harus mulai sadar dan menumbuhkan nilai Pancasila itu sendiri, baik dari nilai dasarnya, instrumental, ataupun praksisnya. Menjalankan hak warga negara dan hak asasi manusia, kewajiban warga negara, kewajiban asasi manusia juga harus kita tetap jalankan demi menjunjung tinggi nilai-nilai dasar dari Pancasila itu sendiri. Nah, sekian pembelajaran di ruang virtual PPKN kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Terima kasih.